Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat Ibu Hajah Salviah. Hari ini kita mengadakan penyuluhan atau penyampaian materi tentang kesehatan. Jadi judulnya hari ini adalah pemberian makan pada bayi dan anak balita, yang nantinya akan disampaikan oleh rekan saya, Novia. Nah, jadi ibu-ibu yang hadir di sini, kalau memang ada yang perlu ditanyakan, nanti silakan saja bertanya kepada teman saya. Nanti kalau bisa dijawab, kalau tidak kita tampung dulu, nanti jawabannya akan kita berikan menyusul. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita segera saja kita persilahkan kepada Ibu Novia untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ardan. Terima kasih kepada ibu-ibu juga yang telah memberikan waktu kepada kami. Hari ini saya akan memberikan penyuluhan atau informasi tentang pemberian makan pada bayi dan anak. Ibu-ibu mungkin di sini sudah tahu kira-kira berapa umur pertama kali kita memberi makan pada anak kita selain ASI. 6 bulan, ya betul pula. Jadi dimulai dari 6 bulan kita perkenalkannya makan. Jadi perkenalkan makan selain ASI itu bertahap lah. Jadi dimulai dari umur 6 bulan bubur, kemudian kita lumatkan lagi. Jangan langsung banyak. Jadi sehari itu cukup 2-3 kali dulu makan. Kemudian berapa banyak? 2-3 sendok teh setiap kali makan. Kemudian umur 9 bulan bertahap lagi Bu Ai. Mulai dari tadi kan bubur dilumatkan, ini bubur aja, jangan lagi kita lumatkan. Setelah itu tetap Bu Ai 2-3 kali dalam sehari. Kemudian ditambah lagi apa? Ada selingannya. Misalnya apa? Jusnya misalnya dari buah kita saring. Kemudian berapa banyak? Tetap pula 2-3 sendok teh atau sampai setengah mangkok. Kemudian jusnya tadi berapa? Jadi 250 ml setiap kali makan sehari. Kemudian naik lagi ke setahun atau 12 bulan. Itu nih sudah berteksturnya sudah keras ulah. Kemudian tetap selingannya. Kemudian biskuit yang bisa dipegangnya kan sudah bisa megang nih. Jadi ditambah lagi biskuit yang dipegangnya. Jadi bisa sudah dimakannya. Kemudian nah kalau sudah umur 2 tahun, makanan keluarga Bu Ai nasi sama dengan apa yang kita makan. Seperti itu. Kemudian hal apa yang perlu diingat setelahnya umur 6 bulan, setelahnya bisa makan, bisa minum. Pertama, ini tetap pula atau tetap berikan inya ASI sampai usia 2 tahun. Jadi jangan kurangi. Kalau mentang-mentangnya sudah makan lalu dikurangi ASI. Tetap berikan seperti biasa. Kemudian hindari dulu pemberian teh, kopi seperti itu. Karena kalau yang diberi itu berdahulu Bu Ai, bisa kurang nafsu makannya. Seperti itu. Minuman berwarna. Kemudian kayak misalnya kalau bisa jangan berikan sun kayak itu Bu. Kalau bisa pian mau olah aja dulu makanan pian sorang secara alami. Kemudian
Selalu berikan makan bayi menggunakan mangkok yang bersih. Jadi perlengkapan makannya, minum, seperti gelas, mangkok tuh harus tetap bersih Bu lah. Kemudian kurangi penggunaan empeng seperti itu, odot, karena itu akan mempengaruhi tekstur dari giginya Bu Ai. Kemudian jangan lupa bawa bayi Anda ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan rutin, misalnya imunisasi. Kemudian juga timbang anak pian secara setiap bulan di posyandu. Kemudian kalau misalnya sakit kayak apa anak pian. Nah, kalau sakit itu Bu Ai tetap diberikan makan secara kayak biasa, tapi secara bertahap. Misalnya sesendok jam 8, karena jam 10 sesendok lagi. Seperti itu. Kemudian tambahi banyak cairan Bu Ai, misalnya air putih, ASI-nya tetap seperti itu. Kemudian apa yang perlu Anda ketahui? Pertama, ingat pula ASI itu diberikan mulai dari inya lahir sampai umur 2 tahun. Kemudian untuk ASI 0 sampai 6 bulan aja. Jadi selama 6 bulan jangan berikan makan atau minum, bahkan air putih aja kada boleh Bu Ai, cukup ASI. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kada cukup jar, kada kenyang, kada Bu Ai, ASI itu sudah cukup untuk bayi. Kemudian susui anak pian sesering mungkin ASI. Kemudian ASINya dari 0 sampai, kalau kawat sampai 2 tahun pula, seperti itu. Kemudian setelah itu, nah jangan lupa Bu Ai, kalau inya sudah 6 bulan, berikan kenanya vitamin A. Nah, vitamin A tuh kapan? Setahun 2 kali Bu Ai, bulan Agustus sama bulan Februari. Nggih. Nah, hal-hal apa yang perlu diperhatikan Bu Ai waktu bayi Anda pertama kali mulai makan? Pertama, berikan makanannya secara bertahap sesuai umurnya. Tadi sudah ulun jelaskan loh, umur 6 bulan kayak apa, 9 bulan, 12 bulan, sampai umur yang 2 tahun. Kemudian setelah itu, kalau sudah bisa makan, tingkatkan Bu Ai jumlah makannya. Kemudian variasikan makannya. Jangan makanannya itu aja. Kasihan nih nyagin bosan kayak kita juga, kayak apa kalau makan itu aja. Pokoknya jangan lupa sayur, buah, iwak, pintalu, ayam, semuanya inya rasayakan. Jangan berdahulu pula memberikan inya gula, garam tuh jangan dulu. Kalau umur 6 bulan sampai 9 bulan tuh jangan dulu, inggih. Jadi dari umur 12 bulan baru barinya rasai gula, garam kayak itu. Kemudian penggunaan minyak tong boleh lah. Boleh. Cuma tidak lebih dari setengah sendok Bu Ai per hari. Kemudian jangan lupa cuci tangan pula pakai sabun kalau sebelum sesudah mencapai bayi atau memakaninya. Tuh. Kemudian penyiapan dan penyimpanan yang aman bagaimana? Pertama, jangan lupa tadi cuci tangan selalu pakai sabun di air yang mengalir. Membersihkan tempat makannya seperti itu. Apalagi sekarang kan ada virus corona nih. Jadi kita sesering mungkin untuk mencuci tangan. Kemudian jangan lupa cuci seluruh mangkok, cangkir, dan peralatan dengan sabun. Kemudian tutup pula, jangan sampai terbuka. Kalau kena ada debu kah, atau misalnya ada hewan-hewan kah nempel kayak itu. Nah, kemudian dan upayakan apa yang dipakai perlengkapan si bayi ini khusus ini aja. Balita yang di usia yang ya sudah makan tadi, sudah minum, jangan bercampur Bu Ai lawan mama abahnya. Karena daya tahan tubuh bayi ini masih rentan, masih
belum terbentuk sempurna kayak kita yang tuhani. Takut-takut kena kalau diare ke timbul karena perlengkapannya kada bersih. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya sudah bisa makan, menyendok sorang, itu kita latih dan di bawah pengawasan kita juga, supaya juga kita mengajarkan kepadanya untuk mandiri. Jadinya makan sorang, minum sorang kayak itu, tapi tetap kita mengawasi supaya yang inya makan tuh tetap bersih kayak itu nah Bu. Nggih. Jadi ulun cukup akan aja sampai di sini informasi atau penyuluhan ulun. Ada kayak anak ditakunakan. Silakan. Anak ulun itu ngaringan lo, apakah ada usaha supaya daya tahan tubuh lo lebih kuat tuh nah? Ada cara khusus daya tahan tubuhnya lebih kuat. Itu ngaringan bae, kalau hari kan jari-jari orang ini ada cara. Umurnya berapa Bu ini Bu? 5 tahun juga. Perak 5 tahun. Maaf, dulu tuh nyasi lah Bu. Asli asalnya cuman selingan. Itu umur berapa sampai asinya Bu? Aslinya sampai 2 tahun. Asal mulanya tuh aslinya kada lancar lo, lalu beri selingan namanya juga Selingan odotnya mulai umur mulai lahir. mulai lahir lah. Aslinya udah lancar, sudah faktor umur kok. Ini. Nah, maaf Bu lah sebelumnya. Ini kan salah satu daya tahan tubuh yang kuat yang paling sempurna tuh ASI Bu ay. Ini. Jadi biar odot kayak apa aja, misalnya susu apa aja. Tuh, kemudian makannya Bu. Pian ada sayur, ada buah. Ini jadi perkayainya dengan itu. Ini insya Allah terbentuk daya tahan tubuhnya Bu ay dengan makanan minum vitamin dengan vitaminnya tuh dari buah, dari sayur, pian, iwak, semuanya tuh nabu diolah makannya seperti itu. Tapi mau aja lo makan Hanya aja pinang ini asalnya tuh banyak lah. susah. Gula kan sudah nyaman tuh nah. Anggi Cuma daya tahan tubuhnya tuh masih ada lemah. si lemah. Dengan pian makan itu tadi aja Bu ay. Anggi buah, sayur, iwak, intalu. Sayur bening kah misalnya hari ini, karena esoknya sayur apakah lagi kayak itu nabu. Makanan alami juga. Enggih, makanan alami. Ada harus vitamin yang taruh ke dalam. Vitamin yang taruh. Itu menambah aja pang Bu ay. Enggih, tapi yang paling bagus tuh tetap sayur yang tetap yang alami. Sayur, buah. Enggih, iwak. Kan harus olah menu lah tiap hari kayak itu nabu gasannya makan. Makanannya kan tidak atur lah. Enggih, makanannya diatur. Enggih. Ada tambahan nggak Pak? Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari ulun yang tadi sudah disampaikan. Untuk daya tahan tubuh selain sayur, buah, yang penting proteinnya Bu. Proteinnya itu bisa pian dapatkan dari telur. Telur itu minimal sehari itu sebiji untuk anak seusia anak ibu itu. Telur apa aja boleh, telur ayam ras, telur itik, telur ayam kampung. Nah, telur bagus minimal sebiji sehari itu harus ada dikonsumsi oleh anak Bu. Kemudian untuk ikan yang terbaik untuk daerah kita ini adalah ikan gabus Bu, ikan haruan. Jadi itu yang paling baik sudah untuk kita ini, karena ikan gabus itu mengandung albuminnya sangat tinggi. Nah, albumin ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian untuk mempercepat pergantian sel-sel yang sudah rusak, kan dalam sehari ada sel yang rusak harus dibuang diganti dengan yang baru, yaitu dengan protein yang terbaik itu kalau ikan itu ikan gabus, ikan haruan. Nah, kalau di luar negeri itu ikan salmon namanya, cuma kita sini kada ada ikan salmon, larangan. Jadi kan ikan haruan juga lebih bagus kualitasnya.
dan harganya juga bisa terjangkau. Kalau lagi musim itu mungkin murah aja, tapi kalau lagi kada musim bisa jual larang lah sampai 90.000 sekilo. Nah kalau lagi musim ya 60 ribuan lah sekilonya kita bisa dapatkan. Karena tapi kalau mengunjun gajinnya mah anda di higa rumah anu banjur dapat aja. Amun rajin lah anak umpan anak banjur matok aja nya. Karena kita ini nyaman nih kapan tuh dicari. Nah, jadi albumnya itu terbentuk lah itu sekitar 21 hari baru terbentuk prosesnya itu setelah kita konsumsi. Beda dengan yang sudah jadi, kan ada yang jual sudah capai harganya mahal. Satu botol itu sampai 1,5 juta. Itu dari ikan gabus diproses di pabrik, diambil albuminnya diambil jadi semacam cairan infus. Nah ini biasa orang yang sakit, orang yang sakit kronis biasa diberi itu. Biasanya orang TB paru kah, atau orang luka habis operasi biasa diberi itu kalau ada kemampuan si pasien bisa beli. Kalau dulu harganya 1,5 juta satu botol seperti impus itu. Sekarang ulun kurang tahu, mungkin sudah naik lagi. Nah lebih baik kita yang alami ikan gabusnya yang kita konsumsi itu jauh lebih baik. Nah itu tambahan saja ya. Mungkin ada lagi pertanyaan dari ibu-ibu yang mungkin ada unek-unek yang harus ditanyakan. Kalau bisa ulun jawab, kalau tidak bisa ulun tampung dulu. Silakan ibu-ibu. Coba jawab lah. Sebenarnya itu sudah kurang Bu Ai kandungan asin pian. Nggih, jadi maksimal tuh sampai 2 tahun aja sudah. Sampai mulai lahir sampai 2 tahun aja. Jadi ASI pian tuh untuk anak pian tuh kurang sudah kandungannya kayak itu, nah bahkan karena habis. Enggih, kandungannya, vitaminnya sudah habis. Jadi cukup sampai 2 tahun aja pian susui. Seperti itu. Enggih. Nah jadi Bu tadi menyusui itu Bu sampai 2 tahun. Karena dalam agama kita, agama Islam juga Nabi menganjurkan juga, di Al-Quran juga ada, susuilah anak tuh sampai dengan 2 tahun. Jadi kalau Nabi menganjurkan itu sudah bagus, artinya tidak ada keraguan lagi, kita akan agama kita juga menganjurkan untuk menyusui anakku sampai 2 tahun harus disapih, artinya diberhentikan menyusu. Karena ibarat itu yang diisapnya itu ampas saja lagi, kadang lagi anunya vitaminnya batasnya sudah habis. Nah jadi caranya macam-macam ampih itu tergantung tradisi kita. Ada yang diadeki balsam, ada diadeki apa lagi. Nah macam-macam lah cara kita untuk mengampih menyusu tuh supaya ya tergantung kebiasaan dari ibu-ibu. Artinya kada ada aturannya lah nama ampih itu nyusu itu harus diandaki apa, diandaki yang nyetakutan lah gitu nah. Jadi 6 bulan tadi menyusui ASI saja disambung dengan makanan tambahan, tapi ASI tetap sampai 2 tahun. Nah itu bisa memberikan manfaat. Karena perbedaannya pula yang ASI eksklusif atau yang disusui sampai 2 tahun itu daya tahan tubuhnya jauh. Ini ulun menyaksikan sendiri di kampung tuh ada di wadah ulun tuh yang memang karena mau menyusuinya tuh takutan susunya kandur ya, karenanya mempertahankan penampilan juga suaminya juga mendukung, takutan kalau bininya kada bagus lagi, jadi diganti susu sapi mulai awal lahir sampai ganalnya tuh susu sapi Lalu ada pula anak yang memang menyusui itu sampai sesuai, jauh baik kepintarannya ulun bandingkan jauh benar cerdas yang itu tuh yang menyusui ASI itu dengan yang makan susu sapi. Untung aja kelakuannya kayak sapi gitu nah.
Nah, jadi itu perbedaannya. Ini memang sudah dibuktikan karena orang orang apa memberikan saran atau pendapat atau semacam penelitian itu sudah teruji lah. Baru disampaikan ke masyarakat kalau teruji, karena mau nyampaikan pemerintah itu atau para ahli itu karena memang sudah teruji. Nah, itu dulu jawaban dari ulun. Mungkin ada lagi yang bertanya sebelum kita tutup pertemuan ini. Dan kita ada konsumsi, kalau yang puasa boleh beli kerja, yang karena puasa kau jadi makan di sini. Kalau kami juga puasa, nah insya Allah sampai bukaan enak kawak gitu lah. Okay. Kalau tidak ada, ulun tutup aja pula. Nah, sebelumnya terima kasih atas kehadiran dari ibu-ibu sekalian. Mohon maaf bila mengganggu waktunya, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Ulun mengucapkan selamat berpuasa dulu bagi ibu-ibu yang hari ini berpuasa, baik puasa Senin maupun puasa Nisfu, tergantung niatnya. Mau puasa Senin niatnya boleh, mau puasa Nisfu ya terserah. Karena bimbang ini lah, bimbang Senin lawan Nisfu. Nah, jadi dua hari ini kan apa ngaruhnya? Ibarat dapat pahala, atau kan pahala puasa Senin dapat jiwa. Nah, ini insya Allah. Terima kasih. Ulun akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.